Nah, ini yang mau antum silahkan nanti komunikasikan dengan orang tua, target universitas antum dan mapel pendukungnya nanti akan kita cocokkan. Maka nanti ada Google Form yang harus antum isi. Nanti akan ada lagi ketika bagi rapor ke sini akhir bulan Juni nanti. Akhir bulan Juni perkiraan kita libur itu di tanggal 22 Juni. 22 atau 23. Di 23 Juni liburan. Di situ kita undang orang tua untuk pakai kedatangan pakai materai. Sebab kalau sudah dipilih nggak boleh pindah lagi. Ya, harus itu sampai tamat. Jangan nanti siapa udah selesai semester 3 seperti kakak-kakak kelas antum yang kelas 11 sekarang itu tidak bisa lagi pindah jurusan. Paling nanti yang bisa pindah kita lihat di pertengahan semester. Kayak kemarin kita ada beberapa itu yang kita pindahkan. Dia sebetulnya pertamanya mengambil fisika, biologi, dan kimia. Setelah dijalani ternyata tidak mampu, tidak mampu otaknya. Akhirnya kita pindahkan ke sosial, silakan ambil ekonomi atau sosiologi yang begitu. Jadi ini tolong komunikasikan dengan orang tua terkait informatika. Memang kita tidak siapkan lagi yang TIK tidak kita siapkan. Kenapa? Tidak mendukung untuk mapel pilihan kita. Meskipun mungkin antum berharap itu dan gurunya juga ada, jamnya kurang, tapi kita tidak bisa paksakan untuk memenuhi jam guru kita tambah misalkan TIK tapi merugikan antum. Lebih baik kita tambah dengan misalkan matematika tidak lanjut yang sudah wajib tadi itu dan bahasa Inggris tidak lanjut. Jadi nanti untuk matematika yang matematika wajibnya itu berapa JP seminggu? 5 4 yang sekarang 4 tambah 5 nanti 9 JP matematika per minggu. Ya. Kalau misalkan fisika sekarang ada berapa JP? Nanti di kelas 12, di kelas 11 itu menjadi 5 JP ya. Hanya matematika yang paling banyak. Ya, kenapa? Karena hampir semua jurusan-jurusan kampus itu membutuhkan nilai matematika, baik matematika wajibnya maupun matematika tindak lanjutnya. Ada yang pahami yang Ustaz sampaikan? Oke, oleh karena itu Ustaz juga nanti akan mengundang orang tua antum untuk pertemuan secara daring by Zoom untuk mensosialisasikan ini. Silahkan komunikasikan dari sekarang. Kira-kira target universitas antum kemarin udah dikasih asesmen dia ya. Hasilnya itu di situ apa rekomendasinya? Rekomendasi di situ untuk karir antum ke depan bidang apa? Ini misalnya si Dino apa? Arsitektur. Udah cocok nggak? Mimpinya jadi apa? Targetnya apa? Desain. Berarti desainnya apa? Di arsitektur itu kan bagian dari desain. Desain apa? Apakah di desain komunikasi visual antum menjadi tukang iklan itu atau memang desain itu untuk teknikal seperti bangunan atau desain-desain apa? Nanti sesuaikan, musyawarahkan dengan orang tua. Setelah dimusyawarahkan dengan orang tua jurusan apa yang mau kita ambil dan cocok dengan kita maupun orang tua, baru nanti kita tentukan mapel apa yang cocok untuk mapel itu. Misalkan tadi ini apa targetnya? Yang anak pengen kedokteran, nah misalkan kedokteran di asesmen diagnostik kemarin apa hasilnya? Keberbakatannya sastra ini besar takut ini karena rata-rata yang asesmen diagnostik itu di belakangan memang terbukti. Kemarin ada yang kakak kelas itu orang tuanya memaksakan di kedokteran, tapi ternyata asesmen diagnostik kita dia lebih cocok ke sastra. Dia hobi nulis, buat pandai bikin cerita, sementara orang tuanya pinginnya kedokteran. Nggak matching kan? Ya, akhirnya
anak itu kita tetap biarkan dia ambil IPA, seperti biologi, kimia, matematika tidak lanjut, tambah ekonomi atau sosiologi kemarin. Setelah di jalan ternyata memang dia tidak mampu, KO di kimia, KO di biologi. Ini kita sarankan ke orang tua dibalikkan ke impian dasarnya. Ya memang sekarang kita balik dia ke jurusan sosial, karena memang nggak bakalan mampu. Nggak sekarang yang masalahnya itu nanti nggak cocok dengan apa kita. Karena asesmen diagnostik kemarin itu memang menggambarkan apa yang menjadi kemampuan kita. Nanti si ikan. Misalkan akan dalam bayangannya ingin jadi dokter, lalu diambil nanti kalau kedokteran tadi apa mapel pendukungnya diambil, kita izinkan aja, tapi nanti akan ada evaluasi di tengah semester. Bagi yang tidak mencapai target itu, daripada di belakangannya nanti bermasalah, maka kita akan arahkan lagi bersama dengan orang tua. Ini yang Ustaz lakukan dan tim BK dari kemarin mendampingi kakak kelas antum yang kelas 12 sekarang itu. Alhamdulillah hasilnya memang luar biasa pendampingan kita itu. Ya, Ustaz tidak menginginkan ada yang gagal. Kalau kita berharap antum memang sesuai dengan impian masing-masing. Oleh karena itu ada 5 mapel nanti yang mau antum pilih. Boleh mixing antara IPA dan IPS. Boleh, misalkan saya pinginnya oke, ambil biologi, kimia. Tapi saya pingin juga ilmu ekonomi, karena bagaimanapun ya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu dasar. Ya, bukan karena Ustaz guru ekonomi. Asal antum tahu mau profesi apapun antum lakukan, ujung-ujungnya CPT mencari uang. Untuk pandai mengelola memanajemen uang ini, dia butuh ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu kan ilmu rasionalitas. Memanfaatkan sumber daya. Pada pikiran KP, kama kadiguman, acara menggunakan, kan ini ilmu ekonomi. Jadi menjadi dokter kalau tidak ada ilmu ekonominya, tentu akan bermasalah dalam hal finansial. Maka, saya butuh ilmu ekonomi. Boleh nanti ada kimia, biologi, ekonomi, kemudian matematika tidak lanjut, dan bahasa Inggris tidak lanjut. Berarti sudah 5. Atau saya lebih kepada humanitarian, saya kepada sosialnya. Oke, saya ambil nanti biologi, kimia, sosiologi, kemudian matematika tidak lanjut, dan bahasa Inggris tidak lanjut. Ada dipahami ya? Persoalan nanti ada seperti Man IC Batam, Man IC lain, mereka menyediakan PKWU sebagai mapel pilihannya, itu nggak urusan kita. Jangan antum banding-bandingkan dengan Man IC kita. Karena apa? Ustadz sudah buat analisis. Persoalan antum ini kan sekarang bukan hanya antum, orang tua antum juga gitu. Selalu membandingkan Man IC Padang Pariaman dengan Man IC lain. Kemarin seperti masalah libur, dibandingkan terus kita dengan IC lain. Lalu saya jawab, coba lihat hasilnya deh Pak, antara Man IC Pariaman dengan IC lain, kecuali Pekalongan dan Serpong. Ya, coba lihat hasilnya. Dari sisi SNBP-nya luar biasa kita. Enggak ada. Boleh Ustaz katakan untuk tahun ini untuk SNBP IC Pariaman paling bagus hasilnya dibanding IC lain, bahkan Serpong sekalipun. Dari sisi kualitas kualitas lulusannya diterima di mana gitu. Dari sisi universitas dan jurusan yang diambil. Jadi ini nggak nyampe pikiran kita kadang-kadang. Antum selalu bandingkan dengan IC Batam gitu loh. IC Batam punya ini punya itu. Nggak usah pikirkan, kita punya sistem sendiri. Iya kan? Sekarang IC Batam mereka ada kelas Cambridge. Ya udah biar aja dia dengan Cambridge-nya.
Saya tanya waktu kurikulumnya, pening kok orang tua dengan sistem tidak ada apa juga. Serah dia, dia biar dengan dia. Yang penting kita punya target, kan? Kita punya tujuan sendiri. Maka kita rancang program yang sesuai dengan impian-impian. Di Batam mereka tidak ada asesmen diagnostik, tidak ada pemetaan dari awal. Ya, kita antum masuk kemarin langsung kita petakan, ya enggak? Langsung dikelompokkan per kelasnya, langsung ada pendampingan dari itu. Mereka nggak lakukan itu. Jadi jangan selalu membandingkan kita. Yang bisa antum bandingkan dengan Serpong, oke, nggak apa-apa. Di Serpong gini, Serpong lebih keras lagi mereka, pendampingannya luar biasa. Ya, oleh karena itu Ananda silahkan nanti komunikasikan baik-baik dengan orang tua. Karena kadang-kadang antum menyampaikan ke orang tua itu melenceng, nggak cocok, akhirnya terjadi konflik perdebatan. Di grup-grup orang tua itu bisa lihat perdebatannya luar biasa. Jadi Ustaz tidak nyaman dia. Tolong sampaikan ke orang tua semaksimal mungkin. Sesuai dengan landasan kamu yang pertama, landasan antum itu adalah hasil asesmen diagnostik. Yang kedua baru minat atau impian antum. Yang ketiga baru pertimbangan dengan orang. Tiga ini yang harus antum matchingkan. Hasil asesmen diagnostik, hasil minat antum dan minat orang tua. Nanti kita sesuaikan. Karena banyak kasus kemudian antum dipaksa oleh orang tua ini. Saya rasa ke anak angkatan 11 ini ada sekitar 10 orang yang dipaksa oleh orang tua mengambil jurusan ini, tapi ternyata tidak nyampe. Hanya harus kita telepon orang tuanya lagi, kita komunikasikan dia nggak cocok, maka kita alihkan lagi ke jurusan yang sesuai dengan harapan. Bisa paham ya? Jadi sudah hampir dipastikan yang akan kita sediakan mapel pilihan. Yang pertama sedikit tadi balik ke Batam. Mereka menyediakan ada PKWU 2JP. Setelah Ustadz timbang-timbang analisis, PKWU nggak bakalan mendukung apa-apa. Maka PKWU yang mereka hanya baca juknis, tapi nggak dibaca realitas. Ustadz baca semua juknis, dibaca realitasnya apa yang anak butuhkan. Makanya setelah Ustadz analisis, Ustadz bisa berani berbeda dengan ICC lain. Mereka mengambil PKWU, di IC Pariaman kita ngambil bahasa Inggris tidak lanjut. Semua ICC wakil-wakil kurikulum itu terkejut. Kenapa IC Pariaman beda? Saya ambil bahasa Inggris tidak lanjut. Kenapa? Karena di SNBT tidak mendukung mapel PKWU. Yang mendukung itu adalah malah bahasa Inggris tidak lanjut gitu. Akhirnya mereka gitu ya. Kita kan kalau saya ketemu waka-waka itu banyak yang curhat bla bla bla. Kita sebutkan Kita sebutkan yang kita lakukan. Termasuk saya sudah diundang oleh IC Tapanuli Selatan untuk presentasi bagaimana merancang kurikulum yang bisa dikayangkan IC Padang Pariaman. Bukan membanggakan kita, memang realitasnya kita seperti ini gitu. Kita nggak banyak neko-neko. Kita punya target, punya mimpi. Itu yang mau kita lakukan. Oke ya, nanti silakan dikomunikasikan. Insyaallah kalau nggak besok, mudah-mudahan bisa besok kita zoom dengan orang tua atau tidak hari Senin nanti. Dan persiapkan diri antum untuk ujian. Kemungkinan besar kita akan ujian di pertengahan bulan Mei, ujian semester atau bahkan minggu ketiga bulan Mei. Tinggal ini ada beberapa hari lagi untuk belajar. Kemudian nanti di minggu terakhir kemungkinan kita masih ada satu proyek P5 P2RA satu minggu. Maka efektifnya sebetulnya belajar itu tinggal 2 minggu, seminggu lagi nanti untuk proyek P5 P2RA. Ya, belajar ini awal Mei sampai minggu kedua kita belajar seperti biasa. Minggu ketiga Mei itu kita P5 P2RA. Ya, minggu keempat bulan Mei itu sudah mulai ujian semester. Tidak ada lagi istilah pulang-pulang. Jadi ada tadi informasi orang tua menanyakan apakah kita bisa dipercepat nanti libur. Kita libur tanggal 22 paling cepat.
Ya, bukan 17 Mei ya. 17 Mei kan itu Idul Adha. Jadi ada yang menginginkan anaknya biarlah lebaran di, aduh orang tua ini nggak paham sih target IC itu seperti apa, mau pulang aja anaknya. Maka Ustaz mau bilang gini, bagi yang mau pulang aja, nggak usah sekolah IC, di rumah aja. Ya, di rumah aja, nggak usah lah ke IC gitu. Karena mungkin ini nggak cocok untuk antum. Ibarat gini, ikan itu ada dua, ikan air tawar, ada ikan laut. Di IC ini ikan lautnya. Sementara antum ikan air tawar, nah cocok lah di laut. Matilah kalian di situ kan. Karena itu laut, bisa antum di sini. Bagi yang ingin pulang-pulang, ingin dekat aja dengan orang tuanya lama-lama, udah boleh ajukan mutasi dari IC Padang Pariaman. Tapi Ustaz yakin akan menyesal gitu. Akan menyesal dengan apa yang akan kita capai ke depannya. Ya, Ustaz satu lagi yang target Ustaz supaya bisa kita realisasikan di jalan di camping apa bla 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 bla, mengadopsi dengan membayar mahal-mahal, dampaknya nggak seberapa. Ustaz tidak begitu pikiran. Ustaz hanya ingin satu program lagi kita sistem SKS supaya nanti yang benar-benar mampu bisa kita tamatkan dalam 2 tahun. Ada sistem akselerasi. Mungkin akan kita terapkan di adik kelas nanti. Sistem 2 tahun bisa tamat, 2 tahun bisa tamat. Nah, ini sedang kita susun banyak serta Pak sedang kita juga. Sedang kita ajukan. Nggak apa-apa, itu juga kan bagus ini. Sudah bagus. Meskipun tidak akselerasi, tapi kualitas antum kan bagus. Baik, itu saja dari Ustaz. Karena Ustaz masih ada yang lain dikerjakan, Ustaz tinggal dengan antum masuk lagi ke kelas ya. PBM karena waktu PBM kita tidak berlanjut lagi. Saya berharap antum segera komunikasi dengan orang tua supaya nanti ketika Ustaz sosialisasi mungkin besok atau Senin kita jadwalkan ya, misalkan besok berarti sore ini antum sudah harus komunikasi dengan orang tua. You understand? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh D mas 10D. 10D nak, Partikum nak ya, kelabor ya. Ambil lagi ya. Udah habis ya, sejam kan? Lantar lah. Habis. Fatih, ya, barang-barang 10D semua dibawa ya. Ini ya. Oke, Kak. 10D mau masuk lagi.